Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Arya Satya. Di sini saya akan menjelaskan tentang KTI Biostatistik atau karya tulis ilmiah lapangan yang berjudulkan hubungan antara pengetahuan kesehatan dan partisipasi dalam program gaya hidup sehat untuk penderita diabetes. Kemudian pada bab 1 pendahuluan di latar belakang, saya menggunakan metode MSKS yang dimana pada paragraf pertama menjelaskan masalah dari judul tersebut, yang dimana diabetes itu apa dan seperti apa. Lalu yang kedua adalah dampak dari diabetes atau faktor-faktornya di paragraf kedua. Selanjutnya di paragraf ketiga tentang kepustakaan atau jurnal-jurnal yang sudah saya research dan saya cari-cari, saya letakkan di paragraf ketiga. Selanjutnya di paragraf keempat adalah solusi dari mana dari ketiga paragraf sebelumnya. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini diperlukan edukasi kesehatan yang berkelanjutan, perlu dilakukan penyuluhan tentang pentingnya gaya hidup sehat, dan pengelolaan diabetes harus terus diberikan kepada penderita. Dilanjutkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada dua di sini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang pertama, menganalisis tingkat pengetahuan tentang diabetes dan dampaknya terhadap perilaku hidup sehat di kalangan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan mengenai diabetes dengan tindakan preventif yang diambil oleh pekerja untuk mencegah diabetes serta mendorong gaya hidup sehat di lingkungan kerja. Selanjutnya, tujuan khusus. Tujuan khusus di sini ada 8. Yang pertama, mengukur tingkat pengetahuan karyawan tentang diabetes. Yang kedua, menganalisis hubungan antara pengetahuan tentang diabetes dan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku hidup sehat di kalangan pekerja. Yang keempat, menilai kesadaran dan sikap karyawan terhadap diabetes. Yang kelima, mendokumentasikan pengaruh program edukasi kesehatan terhadap perilaku hidup sehat. Yang keenam, menyusun rekomendasi untuk program kesehatan di tempat kerja. Yang ketujuh, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan dan perilaku hidup sehat di kalangan pekerja. Yang kedelapan, memberikan data untuk kebijakan kesehatan di tempat kerja. Selanjutnya di bab 2 pembahasannya yaitu tentang kerangka konsep. Kenapa di sini saya memakai kerangka konsep? Sebenarnya bisa dipakai kerangka teori, namun itu nanti saya akan menjelaskan semua teori-teori yang ada di judul. Jadi di sini saya hanya menggunakan kerangka konsep. Kerangka konsep ini hanya campuran dari kerangka pikir dan kerangka teori. Jadi saya di sini menjelaskannya secara terperincinya, yang dimana diabetes ini dibagi dua, yaitu saya ambil variabel independen dan variabel dependen. Yang pertama, pengetahuan kesehatan untuk variabel independen. Yang kedua, variabel dependennya yaitu gaya hidup sehat.